Masih ada waktu beberapa saat dan kebersamaan kita di program ini juga bisa Anda ikuti. Rupanya kita tutup ya, karena sudah tinggal beberapa menit saja. Langsung saja kita ambil dari beberapa yang sudah masuk di sini. Saya tidak menyebutkan satu persatu yang masuk di sini, tetapi langsung saja kita acakkan bagaimana yang muncul atau yang berkeuntungan mendapatkan bingkisan dari PT Wing Surya di sore hari ini ya, Tasmania. Baik, yang beruntung pada sore hari ini adalah selamat untuk Ibu atau Mbak ini, Anik Susanti ya, Ibu atau Mbak Anik Susanti mendapat bingkisan dari PT Wing Surya. Wing Surya bisa untuk bersama keluarga, begitu untuk alat mencuci badan, maupun makanan atau food ya. Ya, silakan bisa diambil di Radio Tasma. Maghrib kita pukul 17:43. Ini masih ada waktu sekitar ya, 1 menit saja. 1 menit, Ustaz, silakan, mungkin ada beberapa catatan yang terkait dengan apa yang kita bicarakan di sore hari ini. Ya, penting sekali bahwa saya kuatkan aja, saya tandaskan bahwa monggo para pendengar Tasmania, fan dari Tasma yang bisa mengikuti siaran langsung pada sore ini menjelang buka puasa, monggo kita bersedekah, jangan pesimis. Apa yang kita miliki, apa yang melekat pada diri kita, baik lahir maupun batin, bisa kita sedekahkan. Itu aja. Iya. Baik, terima kasih Ustaz atas nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk Tasma Muslim semuanya. Tasma Muslim juga terima kasih yang sudah bersama kita di Taslim jelang buka puasa ini. Selamat yang sudah mendapatkan sedekahan dari PT Wing Surya. Ya, yang belum bersabar ya. Masih ada kesempatan yang lain. Hari tidak hanya hari ini. Puasa masih kurang 22 hari. Ya, masih ada waktu lagi untuk mendapatkan bingkisan dari PT Wing Surya. Saya Habib Rizal bersama Ustaz Dr. Lukman Mustafa Rusduri sampai di sini. Ya. Kita akhiri dengan Fastaghfirullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita lanjut ada kabar dari PT Wing Surya ini. Iya, silakan. Salah satu karyawannya yang mau bacakan. Halo Tasmania, ekonomi power liquid siwa dan jeruk limau. Cucian piring menumpuk setelah sahur dan berbuka. Jangan khawatir, serahkan saja pada ahlinya. Ekonomi power liquid dengan varian siwa dan jeruk limau. Ampuh usir lemak dan sisa makanan yang ada di piring dan perabotan Anda. Dengan hanya sekali tetes saja, jadi lebih irit. Ekonomi power liquid 5 kali lebih cepat bersihkan lemak. Puasa jadi lancar karena ada ekonomi power liquid. Ekonomi power liquid mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Ya, itu kabar tentang salah satu alat yang bisa kita manfaatkan juga di bulan suci Ramadan ketika setelah buka puasa atau makan sahur ini banyak kotoran-kotoran di dapur. Wing Surya sudah menyediakan. Saya sudah menyediakan ekonomi power liquid cairan untuk mencuci piring-piring, sendok dan lain-lain, menghilangkan lemak dan noda dari piring-piring maupun apa yang kita gunakan untuk makan. Ya, itu mungkin bisa untuk membersihkan itu ya. Hingga iris ini loh boleh. Apa lagi? Ini ya. Telenan ya. Iya. Telenan.
bersihkan dengan Ekonomi power liquid. Ya. Baik, Ustadz, kita lanjutkan lagi tentang sodako ini. Oh ya, yang ingin bergabung dengan kuis kita, pertanyaannya adalah salah satu manfaat dari puasa adalah apakah A untuk kesehatan atau B untuk kecantikan. Kirim di 0818504444. Ustadz, terkait dengan sodako ya. Iya. Sodako itu yang banyak kita bicarakan sejak tadi terkait dengan barangnya ya. Iya. Jadi yang tidak seperti biasanya, bisa kesempatan, bisa Iya. apa namanya peluang atau juga ini apa namanya tenaga dan pikiran. Ada Iya. satu lagi, kalau kita mengajarkan seseorang terus kemudian dia pinter, itu sodako enggak? Iya. Atau ilmu lah, belajar mungkin gitu. Itu masuk bisa digolongkan sedekah jariyah, Ah, mengalir. ya. Ya kalau memberikan contoh kakek nenek dulu kiai-kiai saya yang mengajarkan ya mesti arahnya melibat ke masjid. Ya. Masjidnya nanti dipakai terus, pahalanya tetap Mengalir. walaupun si orang yang sodako itu sudah meninggal. Nah Ya. sekarang kita tingkatkan rotok dulu di sodako ilmu. Ya. Nah kira memberikan ilmu, Hmm. memberikan apa ya, ya ilmu lah, ilmu bisnis misalkan. Ya. Bisnis sehingga bisa yang diberi tadi mampu mendirikan suatu perusahaan. Nggak usah perusahaan besar-besar lah, bisa berdagang dengan baik. Ya. Nah, karena dagangnya dengan baik dan sukses ini berkat dari ilmu yang diberikan oleh pendahulunya atau gurunya, maka ilmu yang diberikan kepada muridnya, ilmu yang diberikan kepada teman untuk berbisnis tadi digunakan untuk bisnis dan berhasil. Dari hasil itu juga bisa sedekah, maka orang yang memberikan ilmu kepada orang yang bisnis tadi juga sedekah jariyah, malah dia mengalir terus. Jadi itu dikembangkan lagi. Aku bicara bisnis begini loh, cara berbisnis ayam goreng ya dah. Nah, misalkan begitu ya. Iya. Nah, menggunakan menu chicken itu beda dengan yang lain. Ilmunya begini, milih dagingnya begini, jadi rasa bisnisnya ini enggak untuk di apa? Dagingnya tidak dijual kepada orang sembarangan di tepi jalan misalkan, tapi harus ada keistimewaan, ada kenyamanan dan keamanan bagi pengonsumsi. Jadi kehalalannya terjaga, dikembangkan oleh orang lain, modelnya seperti yang dikembangkan oleh Nuchiken. Oke, bos Nuchiken berarti termasuk bersedekah. Ya kan gitu ya. Oh gitu, iya. Jadi nggak usah pesimis, nggak punya modal materi, Ya. tenaga nggak duwe, ming duwe ini pikiran dong. Duwe ini Jadi pikiran. ilmu saja disedekahkan. Tapi biasanya etika berbisnis, Ya. kalau ada keahlian meramu suatu masakan itu Ya. dirahasiakan. Nah, tapi dalam hal ini karena puasa nggak ada yang dirahasiakan, ilmunya diberikan semua sehingga bisa berkembang, bisnisnya berkembang. Ya, banyak orang yang mengembangkan juga dari hasil temuan atau ya ilmu yang disampaikan tadi itu malah jariyah betul itu nanti ya. Terus nggak ketok belas lah pokoknya. Anu apa namanya menu masakan diberikan kepada orang lain. Nah ikhlas lah ya. Biasanya enggak lah, punya khas sendiri, Punya khas makanan sendiri. dia, tambahnya apa dirahasiakan. Ya mungkin Kebanyakan yang gitu. itu dirahasiakan, yang disedekahkan misalkan kesempatannya. Ya kesempatan aja. Ya, Atau ilmu cara menggoreng. ilmunya saja. Ilmu Tapi menggoreng. ramuannya nanti dulu. Patennya ini adalah milik saya. Misalnya seperti itu ya Ustaz ya. Iya. Jadi berbagai bentuk apa namanya sedekah ataupun ini ya banyak hal ya, tidak Iya. harus memiliki uang yang memang Kata nunggu-nunggu lah, nggak usah. menuk oh ini ada uang nggak ada uang nggak usah sedekah, ini jadi menghambat pahala kita ya. Iya, iya. Semoga puasa kita ini termasuk tambah bobotnya karena Iya, kita bobot berpuasanya nggak berberat badannya loh ya. ya, Nilai puasa kita. karena ya itu salah satu sedekah kan kalau kita apa namanya bisa menambah kualitas puasa kita. Iya, kualitasnya berbobot, tambah berkualitas kan gitu ya. Bobot puasa kan itu ya namanya. Iya. Kualitas puasa kita memang benar-benar puasa yang berkualitas.
Ya, nanti kita lanjutkan lagi yang kita bicarakan. Kita harus sudah iklan lagi. Setelah ini kita akan kembali lagi. Sedekah, infak dan lain-lain ini kan sudah lama kita dapatkan, dan apa yang kita sedekahkan ada sedekah yang hubungannya dengan yang wajib, ada zakat dan begitu juga ada infak. Nah, infak ya. Yang lebih menyenangkan itu hadiah. Hadiah. Hadiah kan Hadiah gitu. itu masuk sedekah enggak ya? Ya, maksudnya memberi sesuatu ya, berikan sesuatu. Termasuk sore hari ini juga PT Wing Surya ngasih sedekah kepada apa peserta kuis namanya Kuisiin. Kuisiat ya, di mana saja Anda berada, begitu ya. Ya, memberi sedekah pada Tasmania semuanya, Tasmania Muslim. Ya. Nah, kalau ini kita mesti membuka ini lebih dalam lagi ya. Aku buka fikih kira-kira. Nah, fikih jenengan kan fikih sosial. Nah, fikih sosial, fikih seni, fikih budaya yang banyak sehingga berdono bertentangan cek-cek gitu ya. Ini tadi ya, jadi sedekah dengan tidak berupa barang, itu tidak berupa materi, tapi lebih kepada peluang, kesempatan memberikan. Iya. Kalau peluang, kesempatan ini lebih sebenarnya bahasa kasarnya kan calo ya kan. Aduh, mediator atau apa ya bahasa lainnya, maklar. Maklar. Ini ternyata mengandung banyak kebaikan kalau kita telusuri. Iya. Silakan bisa di ini Ustaz dikupas agar kesan maklar itu tidak selalu jelek. Memang sebagian besar ya mungkin konotasinya ya. Iya, hanya konotasinya. Saya kira bisa ya dalam bentuk pelayanan kan gitu ya. Terus lagi ngetel lagi kan jasa. Nah, ngono rada maklar rada mediator. Mediator. Jadi mediator pun sebetulnya bisa juga. Jadi jangan sodako ini diartikan, saya ulangi lagi berkali-kali untuk kesempatan ini kan, tidak harus berupa materi. Tidak harus berupa materi. Ya, gitu loh. Nah, gitu maksud saya. Nah, berarti bisa juga apa? Menyenangkan dia, senyum tok lo sodako, senyummu adalah sodako bagi. Padahal itu, apalagi memberi peluang, memberikan peluang untuk senyum. Kedatanganmu itu merupakan sedekah sebetulnya. Mau datang itu sudah bersedekah, dia sedekah tenaga kan gitu lah. Nah, gitu lah. Ini ada dua, ada sedekah yang memberi peluang berupa jasa peluang yang memberikan. Ya. Kemudian yang kedua adalah jelas-jelas kita memberikan tenaga dan pikiran. Itu kan walaupun tidak kelihatan, tidak kelihatan kasat mata berupa secara langsung, tapi di balik itu kita juga bersedekah, bersedekah kan gitu ya. Jadi biar luas maknanya ini. Jadi ya, memberikan peluang juga kepada siapapun bisa melakukan sedekah gitu ya. Kalau memang saya mulai kecil dulu anggap diarani sedekah, memberikan sesuatu kepada orang, kan begitu. Setiap tahun mesti akan kita bahas sedekah di bulan puasa dan seterusnya, tapi kupasan kita pada hari ini kan produk itu karo biasanya kan gitu aja ya. Entahlah perbedaan itu diterima atau tidak, walau alam, tapi kita hanya. Tapi yang perlu dikaji mungkin lebih dalam kalau ini seorang ini ya tinjauan fikih ya. Iya. Dalam catatan fikih kan mesti ada syarat dan rukun. Syaratnya sedekah kudu iki kan gitu ya. Rukunnya. Lah termasuk ada yang sodik, ada yang sodako, ada yang musodik kan katanya begitu. Iya, ada yang. Terus ada barangnya. Ada akad. Ada akad. Akadnya iya. Ijab kabul. Nah ini terus barangnya ini barang yang disodakokan tadi kalau begitu apa Ustaz kalau saya ibaratkan begini saja. Kalau saya misalkan tiba-tiba dagang, terus mengambil ini jaringan, kan nggak kelihatan. Ayo, kalau kita mengkonotasikan bahwa sedekah itu harus ada musodik, ada orang yang sedekah, ada yang menerima, ada barangnya, ada ijab kabul, kan empat ini dipenuhi ya. Nah, sekarang kalau saya jaringan saja, Ustaz Abu Rizal ini mau pengajian,
pengajiannya online. Tak Enggak sedekah. ada Tak sedekahi data. data, nggak kelihatan loh barangnya, ya kan? Nggak kelihatan langsung maksudnya. Iya, iya, Tapi iya. kan sebetulnya semuanya akan kelihatan. Iya. Listrik juga begitu, akan ada pengajian. Hmm. Tiba-tiba saya punya tegangan di rumah saya itu 2.200. Ya. Padahal sound systemnya itu butuhnya 1.000. Nah rumahnya yang orang yang pengajian itu cuma 450. Oke lah, tak cantol nih gue aku Nah, bisa oh, sampai kita ya, barangnya kita- ini barangnya tak sedakonya nyok setrum kan gitu ya. Nah begitu. Nah ini maka dari itu kalau kita mengambil kaidah fikih, mohon maaf rada mujib fikih hati ya, biasanya Iya. nggak tahu dalil saya. Al hukmu yaduru Nah. ma'ilatihi. Hukum itu akan berkembang, akan Hmm. berubah ya. Yaduru berputar, akan berkembang Iya. karena ada ma'ilatihi ya, bersama ada sebabnya. Nah, kalau dulu nggak ada zakat profesi, sekarang ada, misalkan gitu ya. Ada lagi kalau mau zakat apa? Harus makanan pokok. Nah, padahal saya tidak bertani makanan pokok. Ya, berarti kan boleh lah gitu nanti ya. Nah, ya nanti kita kita tanyakan kepada yang lebih ahli. Ahli lagi. Kita mengizinkan seperti ini, barangkali Tapi- bisa dibukukan. Ya, maksud saya biar lebih ditinjau lebih dalam, Nah. pelajari lebih Rojo dalam. terpercaya gitu ya. Gitu. Tinjauan fikihnya terkait dengan itu bagaimana? Kan lebih seperti itu. Kalau wujud barangnya tidak berupa Barang materi benda kasar, atau ya lebih goib kan ini ya. Nggak usah dicoba. Tapi bukan makhluk halus Ah, ya. bukan. Sebetulnya semuanya realita, semuanya nyata. Yang jelas termasuk peluang Hmm, pekerjaan. iya. Menunjukkan saya itu kan orang tenaga kerja. Nah, dalam tenaga kerja loh, anak-anak muda ini loh, Bet. Misalnya gitu. Pengacara semua. Jadi ini kalau kamu kerja saja di sana, gitu. Kerja saja di sana nanti kan dapat. Ini saya kan ngasih ini saja sebenarnya. Iya. Ngasih cara, ngasih peluang, ngasih kesempatan, berikan caranya begini. Sebetulnya kalau saya simpulkan ya udah banyak cara untuk mendapatkan pekerjaan itu ya, untuk mendapatkan hasil maksudnya ya. Ya. Nah, tinggal kita mau atau tidak. Nah, memberi kesempatan itu juga termasuk Sodako, gitu aja. Nah, Ya begitu. Tasawuf yang ingin bergabung dengan kita bisa kontak langsung. kamu punya ekonomi wajan ya. Silakan bisa yang WA bisa di 0818504444 bisa konsultasi, bisa menjawab pertanyaan. Saya tadi dari PT Wingsur ya. Pertanyaannya adalah salah satu manfaat dari puasa itu adalah apa namanya? Apakah untuk A untuk kesehatan atau B untuk kecantikan? Silakan jawab di 0818504444. Ini orangnya keliru tanggalnya. Iku wis kata mutiara to, Pak? Kata mutiara dibasak diiringi musik ini aja. Dari itu aktif, Hah? aktif. Oh iya. Bahasa yang saya. Nah, Itu bisa ya. Baik, kita semua muslim yang dirahmati Allah, kita masih Harus dalam pelan-pelan, taslim masih jelang isi, buka ya. puasa ya. yang bersama dengan PT Wingsur ya. Ada beberapa produk dari PT Wingsur ya. Salah satunya adalah ada teh rio. Manfaat dari teh rio dan seperti apa ini saya baca harus arahnya Rono nanti. minta tolong dengan salah satu mahasiswa dari STEM ini ya Mbak, apa teh rio itu Mbak? Wes arah Rono ini. Berdua. Halo semuanya. Yes, langsung. Halo semuanya. Udah waktunya buka puasa nih. Pesan nih. Paling enak berbuka puasa tuh yang minum yang manis-manis, yang seger-seger. Pokoknya yang tinggal set-set langsung jelas. Mau buka puasa dengan yang manis, seger, dan gratis. Semua udah ada di Teh Rio. Manisnya pas, tehnya asli dan segarnya kebangetan. Apapun menu favorit kamu saat berbuka, paling enak ditemuin Teh Rio. Pikiran senang, perut kenyang, hati jadi riang. Pas banget buat yang lagi berbuka di rumah atau yang lagi di perjalanan, karena kemasannya praktis, bisa dibawa kemana aja.
Ramadan berikutnya Dahril. Selamat berbuka puasa. Dari Wingspur. Iya, itu kabar dari PT Winsur ya. Salah satu produknya adalah Teh Rio. Teh Rio baru ini. Oh, ya enggak, kalau jenengan yang belum perso mungkin. Anak-anak muda itu kan dengan Teh Rio itu akan Agak kafe-kafe itu. Iya. Atau untuk buka puasa gitu ya. Ada yang masuk lagi, kita terima sebentar. Ustaz, Ya. Ya. Assalamualaikum. Oh, ini jamaah pertuni lagi nih ya. Zamannya kita itu. Nih, mau apa ini, Mbak Susi? Apa? Yang apa? Oh, ini jawab kuis, ikut kurma. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur suwun Mbak Susi. Namanya Susi, lengkapnya itu Susi Similikiti katanya. Susi Similikiti. Ya, alhamdulillah bersama keluarga dalam keadaan sehat. Ya, teman-teman atau sedulur-sedulur tunanetra masih selalu bersemangat beribadah menjalankan puasa. Waktu kepengen buka puasa ke sini itu Pak Lukman. Nah, di sini tuh Anggotanya ini ada. kayaknya pas duduk-duduk. Tukang masak enggak. Durung iki. Anggotanya di sekitar 100 sih, buka puasanya di sodakokan dari mana? Dimintakan sodako dari siapa? Ya, terima kasih Mbak Susi ya. Kita lanjutkan lagi Ustadz yang Iya. apa namanya tentang apa namanya sodako sodako dengan apa tadi mediasi atau peluang atau apa pekerjaan atau apa tenaga kita, Iya, tenaga dan pikiran. Pikiran. Itu Ustaz. Ya intinya Hmm? kita itu sekali lagi memberikan peluang kesempatan kepada siapapun untuk bersedekah. Jadi hari-hari tidak ada pendapat ya bahwa saya tidak mampu untuk bersedekah. Tidak ada alasan Tidak untuk itu. ada alasan untuk itu. Apa yang kita miliki yang melekat pada jiwa dan raga kita ini bisa kita sedekahkan gitu. Nanti jangan menunggu kalau saya sudah memiliki harta benda yang lebih. Nah, sangat trennya sugih aku lagi sedekah tidak. Ya, siapapun bisa melakukan sedekah. Kan sedekah ini beda dengan zakat. Harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi kan itu. Kalau sedekah kan tidak. Sedekah ini monggo siapapun memiliki peluang untuk melakukan bersedekah kapan saja dengan apa saja gitu. Jadi tidak ada seseorang beralasan sodakoh di hari kemudian. Oh, enggak ada. Ngenteni nawi suge, ora suge ya. Akhirnya kan sedekah. Akhirnya juga tidak bisa sodakoh. Nah ini yang perlu kita pahami. Bahkan tadi ini ya, senyum saja sodakoh kan. Semua adalah sedekah. Apalagi memberi peluang pekerjaan, memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan hasil ya, mendapatkan keuntungan Ya, itu juga sudah merupakan sedekah. ya. Sekarang gambaran secara umum orang sebenarnya kalau ini dorongan untuk bersedekah ya, efek manfaat dari sedekah ya mungkin bisa diurai lebih panjang lagi ya. Manfaat kalau bayangkan kalau kita ini tidak ada tuntunan tentang sedekah. Ya, alhamdulillah tidak ada. Ya, alhamdulillah dalam agama Islam itu Ya. sedekah kan dianjurkan, Ya. bahkan yang wajib ya, wajib kita untuk bersedekah. Minimal manfaatnya adalah meringankan beban orang yang menerima sedekah dari kita. Kalau kita misalkan dulu ada gotong royong membutuhkan tenaga, Ya. nah, mereka sukarela untuk gotong royong itu sebenarnya sudah ada nilai
sodakoh tenaga di dalam gotong royong itu kan. Kerja bakti. Nah, kerja bakti itu juga sama. Karena saya tidak membantu apa, di samping kita guyub rukun dengan tetangga, dengan teman untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, karena kita yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan, membersihkan jalan atau apa, yang dibutuhkan adalah tenaga. Maka kalau kita niati ya, misalkan membersihkan masjid bareng-bareng, itu kan sedekah tenaga juga. Ya, terus memperbaiki masjid tadi bisa dilakukan dengan bersama-sama. Kalau kita membayar pekerja nanti akan habis sekian, diumumkan oleh takmir masjid, monggo sing badhe sedekah tenaga kangge memperbaiki membangun masjid ini, monggo diterima. Iya nih. Jadi banyak sebenarnya. Iya, manfaatnya apa? Monggo kita kasih bersama. Kita mengenang manfaatnya apa? Yang jelas meringankan. Ya, meringankan meringankan orang lain, beban orang lain yang terasa berat, yang ya bukan hanya kekurangan keuangan saja. Gitu. Ya, kan tenaga kan, nggak mungkin satu bangunan hanya membutuhkan uang juga, enggak lah. Gitu. Ya, begitu. Tasma Muslim, silakan yang ingin konsultasi lain juga monggo ya. Ini sebagian besar masih menjawab Kuis ya. Semangat juga ya. Itu sodakohnya wingsur ya. Iya, sodakohnya wingsur ya. Di bulan Ramadan untuk bingkisan Lebaran nanti ya, bisa ikuti di setiap taslim menjelang buka puasa seperti ini, atau pada saat sahur, tasma saat sahur jam 2 malam sampai imsak. Ya. Baik, kita lihat lagi sejenak, nanti kita lanjutkan lagi Ustaz yang kita bicarakan. Nama itu suaranya rada banter. Nah, lebih besar memberikan kesempatan. Jadi cuma kadang kita nggak kelihatan. Nah, kudu ikhlas. Jadi kita nggak kelihatan kalau sedekah, memberikan barang diwadahi kantong, sesuatu kayak atau diberi kresek atau amplop enggak. Iya. Nah, jadi nggak kelihatan. Jadi jauh lebih apa ya? Neng dulu cantik gitu loh maksud saya. Nah, di samping itu biar kita rada beda. Ya. Tapi kadang kita nggak kesebut. Misalkan Ustaz Abu Rizal ini punya perusahaan, bisa mempekerjakan orang, maksud arahnya ke sana. Jadi bisa punya usaha yang bisa mempekerjakan beberapa orang, sehingga dari pekerja beberapa orang itu yang dipekerjakan itu mampu melaksanakan sedekah. Bisa bahkan dari apa peluang pekerjaan itu bisa untuk dirinya sendiri, juga untuk orang lain, karena nilainya juga lebih ini mungkin kalau dari sisi nilai misalnya tidak sekedar uang misalkan 500 atau 1 juta sekali, setelah itu selesai. Tapi kalau pekerjaan bisa berikutnya juga di samping di luar Ramadan ya, di samping sedekah bisa infak. Kalau dikembangkan lagi bisa zakat profesi atau zakat yang lain, zakat malnya lah, zakat malnya aja begitu. Iya. Itu bentuk sedekah yang bisa juga kita lakukan. Artinya orang bersedekah jangan saya itu belum berkewajiban sedekah karena saya nggak punya apa-apa. Iya. Ini nggak boleh pesimis kan? Nggak boleh. Kalau yang dalam perspektif yang kita bicarakan ini nggak bisa. Siapapun bisa melakukan. Jadi tidak diukur dari punya kekayaan materi, maksudnya materi berapa, sudah satu nisab atau belum. Enggak. Ini kita hanya memberikan arahan, memberikan cara, mungkin orang itu untuk menjalankan pekerjaan atau bisnis. Tuh. Kalau ini lebih cenderung ke memberikan peluang. Kalau ini Ustaz, di samping kita tidak punya apa-apa, punyanya adalah tenaga dan pikiran. Tenaga dan pikiran saja. Jadi saya bisanya nyumbang tenaga. Banyak orang seperti itu ya. Bondo yang ngarani. Bondo cupet. Bukan. Karep. Bondo rogo. Bondo rogo karo pikiran lah. Jadi nanti ditulis sih menerima sedekah tenaga kan gitu ya, rogo atau tenaga. Itu gimana Ustaz? Sama itu sebetulnya. Jadi arahnya itu memberikan peluang kepada orang untuk bersedekah.
terutama di bulan Ramadan. Bagi yang tidak atau belum punya kecukupan harta benda atau materi, bisa bersedekah dengan tenaga, dengan pikiran, itu juga bisa berarti. Bilang sedekah lah. Gitu. Jadi nggak usah pesimis ya. 8185044444. Assalamualaikum. Sebentar. Belum dikonekkan ternyata. Halo, Assalamualaikum. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Kenapa? Iya, Sodako. sodako. Mbak Susi mau sodako apa? Mau sodako? Mijet kowe ngeranti. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, yang penting semangat. Iya, yang penting semangat. Nggih. Ya. Suaranya Joko gak ono. Suara luar. Iya. Oh iya. Iya. Pijet. Iya. Ya langsung di studio disiapkan itu aja. Iya. Itu masuk sedekah atau tidak begitu ya Mbak Susi ya? Kalau Mbak Susi malam ini mau sedekah ke saya silakan Mitch. Iya. Dari jarak jauh kok. Boleh. Pak Wardoyo saja nanti yang izin, bapaknya saja. Oh iya. Iya. Terima kasih Mbak Susi ya. Iya. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi bersama dengan Pak Wardoyo. Ini salah satu anggota kita. Ya, anggota kita ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Bersama juga dengan sedulur-sedulur tunanetra yang saat ini juga menyimak kita ya. Silakan ada Pak Lukman. Mau sodakoh pijet itu gimana ini? Iya. Gimana? Pribadi Ya, prospek kita tadi kan begini ya. Sodakoh kita artikan bukan berarti memberikan sesuatu dalam bentuk materi atau uang. Ya. Kadang-kadang dengan pikiran pun boleh, apalagi dengan tenaga tadi ya. Kan sodakoh rogo tadi ya. Ya, yang saya tanyakan tadi. Termasuk masalah sodakoh rogo berarti apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita ada pada diri kita, maka kita tasarufkan, kita sodakohkan. Termasuk misal ya, ada orang dalam keadaan kecapean ya. Kecapean terus ini tak sodakohi tenaga kan kayak itu ya gak iso, tapi ini saya beri karena kamu capek, saya sembuhkan capeknya. Jadi kan apa yang kemampuan apa yang dimiliki oleh Bu Susi itu kan keahliannya, skillnya adalah massage ya. Messenger apa message? Massage bukan message. Kalau message nanti kan pesan ya. Kalau massage itu kan pijat. Enggak apa-apa, sedekah pakai itu. Misalkan memijat Bung Rizal 10 kali gratis satu. Itu sedekah itu. Dengan pijat itu. Apalagi saya kalau habis pentas kan capek-capek terus ada yang pijat terus nggak usah dibayar, saya cukup karena saya nggak punya apa-apa, punyanya kemampuan, punya keahlian di bidang pijat, ya pijat.
Ya Itu. ini Pak Ki Lukman ya. Jadi Mbak Suci ini juga ingin sekali bersedekah dengan pijatnya dan suaranya. Iya, suaranya. Oh, Nah, boleh saja. Nanti lain kali dia Oh, gitu. diakomodir ya Ki ya. Bagaimana yang siapapun yang mau sedekah kita terima dalam bentuk apapun. Kayak gitu ya. Biasanya sedekah dalam bentuk apapun. Ternyata cuma pemikiran. Kadang kita kebanyakan pemikiran sehingga yang lainnya butuh ya, Jo. Semuanya sedekah pemikiran. Iya. Itu ya gitu. Mbak Susi, terima kasih juga sudah bersama kita ya. Ustaz, kita jeda rehat dulu ya. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi Tasma Muslim untuk kurma kita di sore hari ini bersama dengan PT Wingsur ya. Anda cukup dengan menjawab pertanyaan melalui WA saja di 0818504444. Pertanyaannya adalah puasa itu dapat bermanfaat untuk apa? Atau bagi apa? A, apakah untuk kesehatan atau B, untuk kecantikan? Nah ini, untuk kecantikan bisa nggak? Puasa ini dapat bermanfaat untuk A, kesehatan atau B, kecantikan. Silakan kirim di 0818504444 ya, bersama kita dalam kurma taslim jelang buka puasa sore hari. Nanti akan segera kita kembali setelah kita ikuti kabar berikut ini. Off. Nah.